Saya baru bangun ya, tapi pagi-pagi kayak gini dapat apa namanya, dapat WA yang bikin saya jadi otaknya muter gitu. Padahal pagi-pagi saya pengen ngopi nyantai-nyantai, ternyata dapat WA yang bikin otak itu jadi jadi harus bekerja lagi. Jadi santai terganggu oleh WA yang seperti ini. Tapi ini bukan bukan dari teman saya, maksudnya orang yang WA ke dia gitu. Ini teman saya orangnya positif sekali ya tentang Pi Network dan dia penambang Pi juga. Dia terus mempelajari tentang dunia kripto dan juga Pi Network ya. Hanya ada orang yang sebenarnya sudah dikatakan orang yang sudah wawasannya luas, cuman ikut GCP, jadi mencoba meracuni lagi teman saya ini gitu. Tapi beliau pintar teman saya ini, langsung WA ke saya. Jadi saya langsung ngomong, dia bagikan lagi suara saya ke orang yang mungkin dia panas kali ya. Mari kita simak ini ya. Itu kan perumpamaan, kalau Bapak anggapnya sama itu ya pilihan Bapak berpikir, nggak ada masalah. Tapi yang pasti Bitcoin dari awal, dari Cheng Dovan maupun Nicholas Kokalis menyatakan dia menciptakan koin bukan kayak Bitcoin. Dia tidak diperjualbelikan di bursa, dia langsung stable coin. Dia menganut tapi angkanya berapa tidak ada yang tahu, tidak ada yang bilang namanya GCV. GCV itu dari komunitas. Nah, tinggal sekarang yang berkembang sampai sejauh ini seperti itu yang realnya. Tapi kalau Bapak mau berpikir gimana, itu bebas sih Pak. Kita nggak ada yang tahu, yang pasti informasi dari core team ya seperti yang terakhir dia menyampaikan seperti itu. Nanti kapan harganya jadi tinggi ya nanti kita lihat. Memang nggak ada kata GCV, core team tidak pernah menyatakan GCV. Ya, jadi jangan dicampur adukan, bukan Bitcoin juga, karena dia tidak bermain di bursa. Kalau di bursa memang dibuat jual beli, untuk Pi tidak untuk jual. Memang susah ya orang SDM-nya jongkok kayak ini ya. Masa sudah jelas-jelas ada 5 bursa on ramper ya. Itu sudah dipermainkan di bursa. Pembentukan nilainya di bursa. Bapak ya, jangan bodoh lah Bapak ya. Udah jelas-jelas itu. Ngapain itu 6 bursa ya? 6 ya. Sama 4 on ramper, 2 wallet eksternal itu. Yang apa namanya diluluskan KYB. Jangan ngarang-ngarang Bapak ya. Anda itu meracuni lagi teman saya otaknya itu. Untung teman saya orangnya cerdas nih. Jual beli Pi untuk nilai pertukaran itu yang dijelaskan, makanya disebut adalah mata uang. Oh iya. Ini orangnya ini dia itu ngarang banget ya. Pi itu belum stabil coin. Pi masih diperdagangkan memiliki volatilitas yang tinggi. Itu ada di white paper. Dia ngarang dari mana ini stabil coin? Aneh juga ya orangnya. Itulah kaum GCP mereka ya. Mereka suka mengarang-ngarang apa yang sudah ada di white paper. Mereka langsung mengarang, katanya stabil coin lah, katanya tidak diperdagangkan di bursa lah. Otak dungu kayak gitu kan lucu ya. Kita lanjut. Uang inklusif, makanya tidak untuk jual beli, dia stable coin karena dia menganut kalau stable coin itu tidak dijual belikan. USDT hanya bisa untuk Ini gara-gara apa? Gara-gara doktrinisasi dari GCP. Dari kalau nggak salah dulu ada yang pernah mengatakan itu Panovi Vicky Akari itu kata langsung ngomongin itu stablecoin sama Dimas Nabawi ya yang di apa Lampung itu ya. Kacau mereka di GCP ya. pertukarkan, bukan untuk disimpan terus naik harga, tidak ada naik harganya Pak. Sama Bitcoin itu arahnya ke sana. Nah, yang terjadi, Kau bilang stabil coin, sedangkan nilainya nggak ada kau bilang. Gimana itu? Kalau kau katakan stabil coin itu sudah ada nilainya. Bapak jangan bodoh lah ya. Kita next dulu. nggak tahu kapan. Saya percaya dengan white papernya dari core team. Kalau Bapak mau buka ada di dalam. Kalau white papernya core team itu kamu jangan ngomong lagi stable coin. Di white paper itu nggak pernah bicarakan stable coin. Ya. Di white paper Pinetok itu mengarahkan ya, white paper itu bukan mengarahkan, mau menciptakan kripto yang bisa ditransaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kripto itu bisa diakses ya oleh banyak orang, adopsinya meluas, kegunaannya juga bukan hanya sekedar hanya ditradingkan dalam bursa kripto, tetapi bisa kita manfaatin untuk barang dan jasa, beli. Ya, itu manfaat dari itu, tujuan ke sana. Entah nanti dia stabil apa nggak stabil nilainya kan kita belum tahu. Tetapi kalau
Di white paper itu mengatakan bahwa kalau sampai kejadian seperti itu ditransaksikan sehari-hari, ya bisa dikatakan ya P-network itu nilainya akan stabil, bukan koin stabil, Bapak. Beda koin stabil dengan nilai yang stabil. Koin stabil itu ya seperti USDT, USDC itu punya backgroundnya. Kalau USDT, USDC dia pakai US dollar sebagai standar nilainya. Jadi kripto USDT, USDC itu termasuk koin stabil. Sedangkan P-network ini masih volatilitasnya tinggi. Apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemungkinan besar nilainya akan stabil, tidak naik turun. Bukan koin stabil ya. Itu white papernya silakan dibaca di sana. Itulah ya, hanya itu yang kita dikasih tahu oleh core team. Di luar itu nggak ada, lainnya cuma opini ya. Kalau Bapak mau ya core team itu, dan core team tidak. Ya kamu yang opini sembarang itu, bukan dari core team. Ya kamu yang suka opini meracuni banyak pionir. Opinimu itu ya membodohkan gitu, bukan yang realita. Kenyataannya seperti apa kamu ubah-ubah, kamu pelintir-pelintirin. Kalian sama lah dari nonce itu sampai ke bawah, Dorisin, antek-anteknya, PTNs mereka. Pokoknya yang jualan GCP itu sama semua otaknya ya. Otaknya masih SDM-nya di bawah gitu. Ya. Tidak pernah menunjuk kapan harganya akan menjadi stabilnya di titik berapa. Nggak tahu kapan. Yeah. Namanya koin stabil itu sudah ada nilainya, Pak. Jadi jangan ngomong koin stabil, nilai yang stabil. Aduh, susah juga ya. Wawasannya gimana sih orang ini? Kita naik lagi ya. Jadi di situ ada lagi di sini. Nah, ini ada yang bilang stabil coin katanya. Yang buat koin Nicholas, kenapa dia tidak tentukan harga, malah pionir yang sudah buat harga. Contoh, Bang Yos buat kue masuk, aku kasih harga kuenya ya. Kita next ya. Bang Yuswa, itu adalah salah satu pertanyaan dari teman pionir Bang Yuswa. Gimana Bang Yuswa, menurut Bang Yuswa itu pertanyaannya? Koin stabil katanya. Aduh, agak kasar. Sorry ya teman-teman ya, saya agak kasar ngomong di sini. Tapi saya bukan untuk apa ya. Memang bahasa saya seperti itu. Karena saya membedakan tujuan bahasa saya ke orang-orang yang masih otaknya itu nggak bisa diluruskan, sudah terdoktrinisasi oleh GCP. Kalau teman-teman yang masih bingung, saya nggak tujukan ke teman-teman ya. Teman-teman yang masih bingung menentukan arah berapa sih nilai pi, silakan Anda belajar cari informasi yang jelas. Saya nggak pernah menunjukkan ke teman-teman. Tetapi bagi pionir yang sudah ikut GCP bebal tapi nggak mau rubah pikirannya, itu bahasa-bahasa saya itu untuk kalian gitu. Itu orang goblok aja dia. Dari mana dia fantasi harganya 314159? Bagikan aja suara saya itu. Dari mana kapitalisasi pasarnya? Siapa yang mau bayarin ke dia 314159? Dari Hong Kong, terciptakan dengan sendiri. Koin P itu diciptakan sama Nicholas ya. Nggak ada namanya langsung ada harga gitu. Semua butuh kapital dulu. Dilempar dulu ke pasar. Di pasar itu ada investor ya. Dari investor itu mereka bermain dulu, beli koin. Ada lagi yang dari pionir jual koin. Nanti terbentuk harganya di market bursa. Lalu nanti harga itu yang menjadi standar digunakan dalam transaksi sehari-hari untuk barang dan jasa. Disitulah nanti baru tercipta lagi nilai baru atau pertambahan nilai daripada nilai yang ada di bursa, karena kapitalnya dibentuk di dunia nyata gitu. Contoh sekarang kan kapital daripada P-network itu kan masih dibentuk dalam bursa atau permainan perdagangan di dunia maya gitu. Nanti kan ke depan kalau semua transaksi menggunakan produk barang dan jasa kan otomatis kapitalnya dibentuk lagi di dunia nyata. Nah, pertambahan nilai daripada P-network itu akan naik lagi gitu. Contoh sekarang 2.700, karena sering digunakan dalam dunia nyata, sehingga harga itu bisa naik lagi ke 5.000, ke 10.000. Makanya untuk sampai 314159 itu mustahil, karena semua harus ada kapital gitu. Dari Hong Kong dia tiba-tiba terapkan harga begitu. Itu kan kerjaan si Dorisin, bukan kerjaan dari Nicholas atau core team gitu. Nicholas tidak pernah menetapkan harga. Ya itu kerjaan komunitas saja lah. Kalau komunitas bukan mereka aja kok, bukan hanya Dorisin aja sama GCP, banyak komunitas
Lagi pula kalau hanya komunitas saja, penambang saja yang tetapkan harga kan lucu, harus ada investor. Investor mana yang mau rugi ketika dia jual produk barang dan jasa? Dia sudah korbankan uang ratusan juta, kaget nggak nyampe juga satu koin. Lalu koin itu ditukar kemana? Nggak ada tempat pencairan. Sedangkan besok dia harus mutar lagi produk barang dan jasa. Logikanya kan gitu. Kalau nggak ngerti perputaran uang orang tersebut, mendingan dia nggak usah lah ikut network. Goblok sekali dia itu. Mana ada otaknya kayak gitu. Orang aja uang saja dibentuk butuh bertahun-tahun untuk bisa bernilai. Ini dia tiba-tiba 314159 si Doris. Lucu kan? Aneh sekali mereka mendoktrinisasi manusia. Gimana pedagangnya bisa mutar kalau uangnya itu mandat gitu. Makanya GCP itu akhirnya muncul lagi idenya si Dorisin, setengah pakai GCP, setengah pakai uang fiat. Tetap rugi. Kan di video saya sudah jelaskan. Setengah pakai fiat, setengah pakai uang rupiah. Contoh modalnya 1 juta, untungnya tambah 100.000, 1.100.000. Berarti kan setengahnya 550 uang fiat. Setengahnya 0,00 sekian harga GCP. Tetap aja modalnya sudah kepotong, rugi. Jadi GCP nggak bisa diterapkan. 314159 itu yang doktrinisasi penyesatan dari Doris. Mau masuk di GCP dan mau rugi produk barang dan jasanya. Karena teriming-iming harus diterapkan 1 koin sampai 5 miliar. Maka dari itu orang Indonesia itu SDM-nya sangat rendah karena kurang pengetahuan. Kenapa di Amerika nggak ada yang namanya GCP, nggak ada yang barter-barter GCP di Amerika? Karena SDM-nya pintar, cerdas. Hanya di Indonesia saja sama dengan Afrika, India, mereka kan Indonesia SDM paling rendah kan Indonesia, 4,2 juta penambang yang melakukan transaksi GCP. Karena kurang pengetahuan tentang kripto, tentang dunia keuangan, finansial. Gitu Pak. Jadi sorry ya teman-teman ya. Bahasa saya itu ya, saya tujukan ke teman-teman yang GCP tapi nggak mau rubah-rubah. Ya sampai kapan kalian harus terdoktrinisasi, harus ikuti nilai yang pantas. Kembalilah ke jalan yang benar. Ya. Kenapa Pi Network ya, Picoin itu listing di beberapa bursa yang sudah KYB itu? Coba pertanyakan besar dalam hati dan pikiran teman-teman. Sebagai Anda pionir GCP 314159. Kenapa bisa begitu? Untuk apa harus koin Pi itu dilempar ke bursa? Kalau emang digunakan dalam transaksi sehari-hari, nggak perlu harus ada di bursa dong. Nggak perlu Kotim harus listing di bursa. Paham nggak? Jadi ya, semua itu butuh permulaan ya. Nggak ada tiba-tiba ada asap kalau nggak ada api ya. Kalau mau Pi Network itu berharga, harus di listing dulu di bursa. Harus ada pembentukan nilai dulu di bursa kripto. Ketika nilai itu sudah ada ya, baru dimanfaatkan ke produk, barang dan jasa, good and service. Jadi kalau investor nggak ada di dalam Pi Network, itu percuma. Investor itu ada di bursa ya. Mohon maaf tadi saya ralat. Yang tadi voice note saya itu, investor itu ada di bursa ya. Mereka menginvestkan uang, mereka membeli koin Pi. Sedangkan pedagang itu ada di utility ya, di Pi browser, di DEX nanti pedagang itu. Ya, sobatku ya. Jadi ini hanya investor dan pedagang itu hampir sama. Tujuan mereka pengen dapatkan koin Pi. Hanya perbedaannya investor itu dia langsung pakai uang fiat, sedangkan pedagang dia pakai produk, barang dan jasa untuk mendapatkan koin Pi. Gimana perbedaannya? Sangat jomplang. Pedagang pakai nilai GCP, investor pakai nilai pakai nilai di bursa. Jomplang sekali ini. Seharusnya selaras dong. Kalau investor pakai nilai di bursa, pedagang juga pakai nilai di bursa. Sama-sama menguntungkan ya. Ketika pionir yang jual koin, investor beli, harga di bursa. Ketika pionir yang punya koin beli produk di sini, harga di bursa. Jadi roda ekonomi itu putar yang sehat ya. Coba kalau GCP nggak sehat ya, percuma video-video itu tiap hari diposting sama si Nonce, LC mereka ya, untuk pamer ke pionir Indonesia bahwa transaksi di Afrika. Karena kita sudah lihat ada di luar negeri, berarti kita percaya. Otak kita kan harus lebih pintar. Lihatlah di luar negeri mana dulu.
Kalau India, Filipina kan sama-sama juga otaknya sama di Indonesia. Coba lihat di Amerika sana. Ya, coba lihat di Amerika. Ada nggak transaksi GCP? Eropa. Kalian lihat. Pokoknya negara-negara maju itu nggak ada yang pakai GCP. Bukan Ukraina, Rusia ada nggak? Coba lihat. Kamu cari sendiri ya. Di Roma sana Vatikan ada nggak? Paling sana kan bisa install juga P-Network. Kamu lihat aja di Timur Tengah sana, di Turki atau di mana kemarin ada salah satu store itu, ya. Mereka barter bukan pakai nilai GCP, pakai nilai yang waktu itu belum ada di bursa, tapi satu handphone itu dikenakan sampai 1000 koin. Sampai bukan 1000 ya, 100 sampai 200 koin. Sebelum Open Network kemarin ada video-video saya di P-Network DC dulu. Saya sering posting gitu. Bahkan ditukar dengan uang. Itu di mana ya, di Timur Tengah itu ada salah satu store HP gitu kan. Nanti saya posting lagi lah di video saya. Jadi sobatku ya, yang realistis saja. Nilai di bursa sudah paten. Untuk di utility menggunakan nilai itu dulu, menciptakan di kehidupan nyata. Sehingga digabungkan semua kapital pasarnya, ketemulah harga pi yang sebenarnya. Apalagi diadopsi secara global, jadilah namanya global consensus value. Sekarang yang gunakan pi belum sampai 1 M orang. Kalian sudah bilang global consensus. Belum ya, baru hanya 60 juta. Jadi mau dikatakan itu belum kelas global lah, baru hanya ya dikatakan ya internasional, belum global. Kalau global itu sudah lebih dari 1 miliar, kayak 2 miliar kayaknya yang gunakan pi. Itu baru dahsyat. Ya, kalau sudah GCP langsung digunakan 2 miliar orang, waduh, gimana itu bisa terjadi ya? Itu kekayaan dunia bagaimana? Nggak masuk ya, nggak ada kapital pasarnya, percuma kalian perjuangkan. Oke? Jadi bagi teman-teman pionir ya untuk ini ya saran dari saya, harga pi pasti akan bagus ya. Harga pi akan bagus. Dilihat dari proyek-proyek yang di atas P-Network ya, di atas proyek P-Network, perkembangannya ya, arah kemana P-Network kan kalian pelajari. Sudah pasti ya, saya yakin P-Network akan berharga 1 sampai 100 dolar di masa depan, 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Tapi semua itu butuh proses. Prosesnya dari mana? Dari nilai yang kecil dulu. Jadi bagi teman-teman yang punya modal ya silakan Anda beli koin pi dari sekarang. Ya. Kalau Anda mau jadi pedagang, pakailah nilai di bursa biar Anda untung. Ya. Ya, kalau mau beli koin pi bisa beli di bursa. Kalau Anda nggak punya modal di atas 300.000, ya beli aja sama saya. Saya bantu kirim ke wallet teman-teman. Sama Yosua itu amanah ya. Saya ngomong apa adanya. Saya open up. Memang saya agak, mungkin teman-teman lihat saya agak kesal kayaknya. Kan saya orangnya keras ya. Saya suka kayak kalian katakan saya sombong. Sebenarnya saya nggak sombong ya. Saya mau teman-teman tuh keluar dari situ, dari rantai doktrinisasi itu, supaya kalian keluar dari situ mulai lebih tenang menjalani P-Network. Jangan teriming-iming. Hidup itu tenang. Kalau kalian mau beli koin, beli, mau siapkan produk, silakan gitu teman-teman. Jual dengan teman-teman yang mau transaksi dengan nilai yang ada di bursa. Oke? Nomor WA saya ada di bawah. Kalau mau kontak-kontak, Bang, itu gimana boleh lah tanya-tanya ya sama Yosua. Siap bantu, siap berikan apa yang saya ketahui. Yang pasti saya ngomong realita, saya nggak pernah ngomong yang tambah-tambah. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.